Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberkahi olehnya. Sebelum mengawali perkuliahan ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak, khususnya pada saat perkuliahan teori-teori politik ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita mempelajari berbagai konseptual terkait dengan pendekatan teori politik kontemporer, maka salah satu bahasannya ada dalam diskusi kita pada perkuliahan kali ini, yaitu membahas tentang konstruktivisme dan diskursus, ya. Jadi dari bahasanya saja kita bisa telaah dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang bangunan dari suatu gagasan atau bangunan dari suatu opini, kemudian kita pun akan membahas tentang satu wacana. Nah, atau diskursus ya. Nah, oke, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak dalam slide selanjutnya. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan coba untuk menelaah dan menganalisis pemikiran dari Derrida. Untuk teman-teman sendiri yang ingin memperdalam materi kali ini, teman-teman bisa akses atau bisa lihat di referensinya, yaitu bersumber dari Sturrock ya, terbitan tahun 2004. Apa kiranya pembahasan dari Derrida ini? Oke, yang pertama adalah bagaimana Derrida mengungkapkan bahwa ia perlu membongkar kecenderungan oppositional biner, gitu ya, oppositional biner yang mewarnai sebagian besar tradisi filsafat Barat. Nah, dimana kalau misalnya kita ingin pahami lebih dalam, oposisi biner ini merupakan satu makna atau bentuk, gitu ya, yang terdapat hierarki yang satu dianggap lebih superior dari pasangannya. Oke, jadi ada satu makna di mana salah satunya itu dianggap lebih superior dibandingkan pasangannya. Nah, seperti halnya ada makna, ada bentuk, ada jiwa, ada badan, ada transendental, ada imanen, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, maskulin, feminim, dan sebagainya. Oke, lalu dalam konteks konstruktivisme ini, Derrida menggagas wacana yang cukup menarik untuk ditelaah lebih dalam, yaitu dekonstruksi. Nah, dekonstruksi ini yang dimaksud Derrida adalah dekonstruksi yang dicanangkan tidaklah mengajukan narasi besar. Ya. Jadi dia sebetulnya tidak memberikan atau mencanangkan suatu teori yang baru atau teori yang besar gitu ya. Narasi besar tentang suatu gagasan ilmu sosial misalkan ya. Akan tetapi Derrida di sini ingin membongkar narasi yang sudah ada dan mengungkapkan hierarki dualistik yang disembunyikannya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat teks-teks gitu ya, kemudian kita bisa melihat susunan kalimat ini tidak hanya didasari oleh satu makna saja, melainkan kita bisa lihat atau kita bisa telaah dari berbagai sudut pandang dan kita bisa gali makna lain yang tersimpan dalam satu teks gitu, atau dalam satu tulisan. Karya yang paling fenomenal dari konteks pembahasan tentang oposisi biner ini adalah antara ujaran atau speech dan tulisan writing. Nah, teman-teman bisa akses atau bisa dapatkan e-booknya di Libgen ya, banyak sekali yang bisa di-download secara free. Nah, di slide ini juga ditayangkan ada gambar dari Derrida-nya itu sendiri ya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Pada slide sebelumnya, kita telah coba ulas untuk melihat overview dari pemikiran yang disampaikan oleh Derrida tentang konstruktivisme yang dekonstruksi gitu ya. Lalu ada beberapa hal pokok atau pemikiran inti dari Derrida. Yang pertama adalah mengenai
logosentrisme atau metafisika kehadiran, metaphysics of presence gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi buah apel. Apel ini penandanya dicirikan oleh citra atau suara yang dihasilkan kata apel. Artinya, kalau misalnya kita bicara apel, maka yang tercitranya itu adalah buah apel yang hampir bulat gitu ya, kemudian berwarna merah, ada daunnya, dan juga rasanya manis. Nah, kemudian kita mengucapkannya dengan kata apel. Nah, itu merupakan satu penanda. Nah, kemudian untuk petandanya itu adalah konsep dari apel itu sendiri, yaitu ada warna merah gitu ya, kemudian hampir bulat posisinya, bentuknya, kemudian ada daunnya, dan juga rasanya manis. Nah, itu ya. Jadi ada penanda, ada petanda. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Derrida mengungkapkan kritik atas makna. Jadi, ada hubungan struktural antara penanda dan petanda, gitu ya. Kembali lagi, untuk penanda itu adalah citra suara yang dihasilkan oleh manusia, gitu ya, atau bahasa. Nah, petandanya itu adalah objek yang menggambarkan dari bahasa itu, yang membentuk tanda linguistik. Nah, itu ya. Jadi, ada tanda bahasa, dan bahasa yang tersusun dari tanda-tanda ini. Kemudian, bahasa merupakan struktur yang membentuk realitas dan makna di balik realitas tersebut. Jadi kalau misalkan ada satu fenomena atau satu benda, maka kita bisa mengungkapkan lewat aspek linguistik gitu ya, lewat bahasa. Apa benda itu gitu ya, dan sedang terjadi apa, itu bisa kita utarakan atau bisa kita lafalkan melalui kemampuan linguistik kita. Kemudian kesatuan antara bentuk penanda dan isi petanda, inilah yang disebut Derrida sebagai metafisika kehadiran, yang terkadang disebut logosentrisme, gitu ya. Jadi ada penanda, ada petanda. Ini kemudian disebut Derrida sebagai logosentrisme. Kemudian sesuatu yang bersifat fisik atau penanda, gitu ya. Jadi konsepnya, dan yang melampaui fisik atau petanda, yaitu ucapannya, gitu ya, ucapan apelnya misalkan ya, dapat hadir secara bersamaan. Dan hal ini hanya mungkin dalam ujaran, bukan tulisan. Artinya ketika kita bisa melihat suatu fenomena atau suatu realitas yang ada, maka begitu kita melihat konsepnya, kita menangkap konsepnya, maka kita bisa langsung mengutarakan atau mengucapkan gitu ya, penanda yang kita lihat atau penanda yang ingin kita ucapkan. Misal ketika kita melihat satu kumpulan orang di satu lapangan dan ada bola di situ misalkan, dan juga ada dua gawang, maka di situ kita bisa melihat bahwa ada permainan, dan kemudian kita memberikan penanda bahwa saat itu sedang terjadi permainan sepak bola gitu ya. Dan petandanya itu atau konsepnya itu adalah ada gawang, dua gawang gitu ya, kemudian ada dua kesebelasan yang bertanding, dan juga ada bola, ada wasitnya, ada penontonnya gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu konsep dari Derrida mengenai logosentrisme. Lalu ada gagasan yang lebih menarik, tentunya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya, gagasan inti dari penjelasan tentang konstruktivisme Derrida adalah tentang difference, ya. Oke, dalam hal ini diartikan sebagai permainan perbeda-bedaan, jejak-jejak dari perbeda-perbedaan gitu ya. Jadi ada semacam tanda dari berbagai perbedaan gitu ya, sehingga ada penjarakan atau spacing dalam proses memaknai suatu tulisan atau suatu teks gitu ya. Yang dengan cara tersebut unsur-unsur dikaitkan satu sama lainnya. Artinya jikalau misalnya kita memiliki satu kalimat, maka kita akan bisa menggunakan metode spacing gitu ya, atau penjarakan, kemudian kita bisa melihat makna dari keterkaitan antara makna satu dan makna lainnya. Nah, proses dari difference ini menolak adanya petanda absolut atau makna absolut gitu ya.
atau makna transendental dan makna universal yang diklaim ada oleh para pemikir modern pada umumnya. Oleh karena itu, dalam memahami satu teks atau satu kalimat atau satu buku pada umumnya gitu ya, gagasan tertulis seseorang, maka Derrida di sini mengatakan bahwa tidak ada kebenaran absolut atau tidak ada kebenaran atau sesuatu hal yang murni gitu ya dalam satu tulisan seseorang atau dalam satu teks. Nah, oleh karena itu di sini muncullah gerakan penolakan gitu ya. Nah, penolakan ini menurutnya itu harus dilakukan karena adanya penjarakan atau spacing tadi. Apa yang dianggap sebagai petanda absolut itu sebetulnya merupakan jejak di belakang jejak gitu ya. Artinya meskipun diklaim bahwa teks tersebut adalah sesuatu hal yang benar, maka tentu ada sesuatu hal yang ditutupi dari teks kebenaran tersebut gitu ya. Nah, selalu ada celah atau kesenjangan antara penanda dan petanda, antara teks dan maknanya. Nah, celah ini membuat pencarian makna absolut mustahil dilakukan. Setelah kebenaran ditemukan, ternyata masih ada lagi jejak kebenaran lain di depannya, dan begitu seterusnya. Nah, artinya, jikalau misalnya kita menganalisis satu gagasan tertulis, baik itu teks, baik itu artikel, ataupun buku pada umumnya, gitu ya, maka meskipun misalkan di situ terdapat satu gagasan yang menurut penulis itu sudah diakui kebenarannya, maka tentu bagi para ilmuwan sosial lainnya, khususnya para penganut konstruktivis gitu ya, dan juga dekonstruksi, nah di sini bakal terlihat adanya celah-celah atau adanya kekurangan-kekurangan yang tentunya ini bisa menjadi perspektif yang baru atau bisa memberikan masukan tersendiri bagi isi dari tulisan tersebut. Nah, jadi apa sebetulnya yang dicari manusia modern selama ini? Apakah ada suatu kepastian tunggal gitu ya? Nah, sebagaimana jikalau misalnya kita menggunakan perspektif dari behavioralisme gitu ya, kemudian menggunakan pendekatan modern pada umumnya, maka tentu jikalau misalkan ada satu gambaran tentang realitas atau satu hasil dari penelitian yang dituangkan dalam satu teks tertulis, maka cenderung atau ada kecenderungan untuk menganggap hal itu adalah satu kebenaran absolut, mengatasnamakan hasil riset atau metode ilmiah. Akan tetapi di sini menurut Derrida tidak ada satupun yang bisa dijadikan pegangan gitu ya. Karena satu-satunya yang bisa dikatakan pasti adalah ketidakpastian atau permainan. Nah, semuanya perlu ditangguhkan sambil terus bermain bebas dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, disinilah muncul gagasan tentang postmodern, ya, dari atau bagian gagasan dari postmodern yang merupakan isinya itu adalah permainan dengan ketidakpastian. Oke, selanjutnya ini merupakan gagasan pokok ya dari konstruktivisme dan dekonstruktivisme dari pemikiran Derrida. Oke, pembahasan tentang dekonstruksi ini merupakan satu cara atau metode dalam membaca teks gitu ya. Tadi kan sudah disinggung ya bagaimana tentang adanya satu wacana dalam konteks ini adalah satu ucapan misalkan gitu ya, atau respon terhadap realitas dan kemudian diucapkan secara linguistik kemudian dituliskan gitu ya dalam bentuk teks gitu ya. Nah, disinilah bagaimana Derrida memainkan peran untuk mendekonstruksi atau membaca suatu teks secara kritis gitu ya. Oke, dekonstruksi ini berfungsi dengan cara masuk ke dalam analisis berkelanjutan gitu ya. Jadi artinya jika misalnya kita melihat satu teks tertentu, maka kita akan masuk ke dalam teks tersebut dan menganalisisnya secara berkelanjutan. Artinya secara fokus untuk menganalisis teks tersebut. Kemudian berkomitmen pada analisis makna literal gitu ya. Artinya makna-makna tentang kata-kata per kata, kemudian kalimat per kalimat atau makna dari satu gagasan dari satu paragraf gitu ya. Ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan literal gitu ya. Jadi bagaimana kata tersebut bisa dihasilkan secara linguistik dan juga secara realitas yang ada.
Jadi kalau misalnya kita temukan satu pembahasan tentang bagaimana stratifikasi sosial, misalkan melihat tentang adanya kesenjangan ekonomi antara kaum yang miskin dan juga kaum yang kaya misalkan ya. Nah, di sini juga tidak hanya melihat dari konteks. Nah, jika kalau misalkan dalam teks itu dijelaskan hanya dari konteks ekonomi gitu ya, maka tentu kita sebagai ilmu sosial, sebagai akademisi sosial, maka tentu bisa melihat hal lain dari konteks ekonomi tersebut gitu ya. Tentu ada aspek lain misalkan dari ketidakberpihakan regulasi, kemudian dari mindset atau pemikiran atau pendidikan dari kaum masyarakat bawah sehingga mereka tidak bisa survive dalam hidup mereka gitu. Dan masih banyak lagi. Oke, jadi analisis makna literal ini untuk menemukan problem internal di dalam makna tersebut, gitu ya, yang mungkin bisa mengarah kemana-mana alternatif lain. Nah, artinya tadi kita bisa menemukan fakta baru atau kita bisa menemukan makna lain dari makna yang dijelaskan dalam satu teks. Kemudian dalam setiap teks terdapat titik-titik ekuvokasi, gitu ya. Aduh, maaf nih istilah baru. Ya, jadi atau satu titik pengelakan itu ya. Mungkin ini memang istilah yang jarang kita dengar ya. Nah, yang menyalahi makna yang mungkin dimaksudkan oleh si pengarang dalam teks yang ditulisnya. Artinya memang tidak mesti kita itu harus memahami apa yang dimaksud oleh si pemuat gitu ya, atau si penulis. Akan tetapi di sini kita perlu menggali makna yang mungkin tidak terdapat di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, akan bergantung pada siapa dan apa yang ia cari untuk didekonstruksi. Itu ya tergantung penelitinya, tergantung seseorangnya. Dia mau mendekonstruksi tentang apanya, misalnya bab apanya, atau tentang gagasan apa gitu ya. Sehingga titik pengelakan itu selalu dilokasikan di tempat yang berbeda. Artinya, dalam perspektif yang satu dan perspektif yang lainnya, jika misalnya kita melihat analisis satu teks gitu ya, atau satu gagasan tertulis, maka setiap pribadi pun pasti akan menemukan atau bisa jadi melihat konteks yang berbeda dari peneliti lainnya. Kemudian, jika misalnya kita cermati secara umum gitu ya, tujuan dari metode dekonstruksi ini adalah untuk menunjukkan ketidakberhasilan dalam menghadirkan kebenaran absolut dan ingin mengungkapkan agenda tersembunyi di balik teks gitu ya. Ini sudah jelas tentunya untuk tujuan metode dekonstruksi tadi. Jadi ingin mengungkap ya agenda tersembunyi di balik teks. Nah, pembacaan dekonstruktif itu berbeda dari pembacaan biasa. Nah, pembacaan biasa mencari makna yang sebenarnya dari teks gitu ya. Bahkan berusaha menemukan makna yang lebih benar. Artinya, jika misalkan kita melihat tentang satu aturan atau satu regulasi gitu ya, baik itu undang-undang, baik itu perpu atau sebagainya gitu ya, atau bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah misalkan ya dari peraturan desa gitu ya. Nah, kita bisa melihat itu secara secara pembacaan biasa, artinya kita hanya mencoba untuk memahami regulasi tersebut dan mencoba untuk memahami makna yang memang ingin disampaikan dari regulasi itu. Akan tetapi dari konteks pembacaan dekonstruktif gitu ya, kita akan mencari celah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sedangkan pembacaan dekonstruktif itu mencari ketidakutuhan atau kegagalan teks dalam mengkonstruksi makna atau kebenaran tunggal. Nah, dari konteks ini berarti kita akan menemukan makna lain yang mungkin bisa menjadi celah untuk dikritisi atau bahkan untuk menjadi masukan-masukan lain yang tentu berguna untuk pembaharuan dari suatu regulasi atau satu gagasan tertulis tertentu. Oke, itu merupakan overview singkat tentang pemikiran Derrida tentang konstruktivisme yang di dalamnya ada bagaimana kita memahami tentang logosentrisme gitu ya. Kemudian kita memahami tentang diferensial gitu ya, diferensial tentang pembedaan-pembedaan dan juga kita memahami tentang dekonstruksi. Nah, selanjutnya kita akan memahami dan mencoba cari tahu tentang diskursus atau wacana. Nah, sebetulnya
apa sih sebetulnya manfaat kita mempelajari tentang hal-hal atau konsep filosofis yang rumit gitu ya. Nah, sebetulnya ini sangat berguna bagi teman-teman ilmu politik agar teman-teman mampu untuk menggali dan juga mengungkap gitu ya makna tersembunyi di balik teks-teks tertulis. Jika misalkan teman-teman diajari untuk menganalisa satu fenomena atau suatu realitas sosial, sehingga teman-teman bisa mengungkap makna di balik realitas tersebut, maka menggunakan perspektif konstruktivisme dengan teknik dekonstruksi ini, teman-teman bisa mengungkap realitas lain dari teks gitu ya, karena untuk bisa membaca teks itu dibutuhkan keahlian khusus tentunya. Oke, baik, pembahasan selanjutnya ya ini tentang discourse ya. Di sini kita akan mencoba untuk menelaah apa sih yang dinamakan diskursus itu gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengkaji lebih dalam atau bisa menganalisa materi yang akan kita bahas kali ini dalam sumber dari Bloomberg ya, terbitan tahun 2005 mengenai A Critical Introduction. Oke, analisis diskursus dalam hal ini berfokus pada efek kekuasaan dan bagaimana efek ini dihasilkan, termasuk apa yang diperlukan untuk mengelola rezim kekuasaan. Nah, oleh karena itu, wacana di sini atau diskursus di sini dihasilkan melalui proses kekuasaan. Artinya bisa dari bagaimana tata cara untuk pengelolaan kekuasaan atau respon dari tata kelola kekuasaan tersebut. Bisa berupa dari ketidakadilan atau bisa berupa dari gerakan-gerakan sosial lainnya dalam menyuarakan suatu gagasan terhadap pemerintah. Oke, nah efek kekuasaan yang paling nyata adalah ketidakadilan, karena praktik kekuasaan senantiasa melakukan pemilahan. Nah, artinya jikalau misalkan ada skala prioritas, maka tentu ada yang didahulukan, ada yang dinantikan. Oleh karena itu, jikalau misalkan ada yang dinantikan, maka senantiasa ada ketidakpuasan dalam jiwa manusia, bisa jadi mungkin ya. Bahkan dari segi banyaknya rakyat, pasti ada yang tidak puas dengan keputusan-keputusan pemerintah, sehingga muncul rasa ketidakadilan. Nah, oleh karena itu muncullah satu gagasan atau satu diskursus melalui bahasa, sehingga bahasa ini menjadi produk kekuasaan yang dihasilkan dari dan dipertahankan melalui ketidakadilan. Artinya di sini jikalau misalnya ada respon dari ketidakadilan tersebut gitu ya, atau respon dari berbagai tindakan pengelolaan pemerintahan, maka untuk bisa menyampaikan respon tersebut diantaranya dilakukan melalui bahasa. Nah, oleh karena itu, diskursus menjadi pendekatan untuk menganalisis praktik kekuasaan melalui bahasa, gitu ya. Jadi, wacana ini dilihat dari bagaimana produksi dari bahasa itu sendiri, sehingga dianalisis dengan mengaitkannya atau melihat relasi dari praktik kekuasaan dan juga perkembangan wacana-wacana yang ada di sekitarnya. Oke, dalam pembahasan ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas mengenai diskursus. Yang pertama adalah konsep dari diskursus itu sendiri, kemudian konteks sosial dari diskursus, kemudian objek kritik dari diskursus. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah tentang konsep dari diskursusnya. Nah, diskursus itu sebetulnya bentuk umum dari semiotika, yakni perilaku simbolik yang bermakna. Ketika ada respon dari suatu fenomena atau dari tata kelola pemerintahan, dari berbagai dinamika pemerintahan, maka ada perilaku simbolik gitu ya, atau sesuatu respon yang memiliki makna. Nah, makna ini biasanya diungkapkan melalui bahasa. Nah, diskursus adalah bahasa dalam aksinya, sehingga untuk mengungkapnya perlu diperhatikan baik bahasa maupun aksinya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada tadi ya, ketika ada skala prioritas, misalkan antara pendidikan dan juga kesehatan, dan juga misalkan
ekonomi, mana yang lebih didahulukan oleh pemerintah? Di satu sisi, kebijakan ekonomi ini sangat penting gitu ya, meskipun dalam praktiknya ini juga sangat menuai polemik. Misalkan ketika ada bantuan untuk memberdayakan UMKM, eh, antara kelompok satu, antar daerah satu dan daerah yang lainnya, itu mesti diukur betul bagaimana cara pendistribusiannya yang baik dan seadil-adilnya tentunya ya. Nah, ketika misalkan terjadi ketidakadilan di situ, maka akan muncul respon-respon dalam bahasa-bahasa tersendiri atau dalam diskursus melalui bahasa-bahasa tersendiri. Nah, karena itu, di sini kita bisa melihat bagaimana bahasa-bahasa yang muncul itu, sehingga kita bisa analisis gitu ya. Nah, bahasa yang dimaksud adalah dalam bentuk teks maupun ucapan. Nah, kalau tadi dalam dekonstruksi kita bisa menggunakan hal itu dalam teks, maka dalam konsep diskursus ini tidak hanya dalam teks saja, akan tetapi kita bisa menganalisis hal ini dalam konteks atau dalam cakupan di luar teks, yaitu dalam ucapan juga. Nah, tidak sekadar ditempatkan sebagai produk sastra, artinya tidak hanya sebagai sastra saja, tapi sebagai produk relasi sosial yang di dalamnya mengandung makna yang dibentuk oleh konteks sosial. Nah, oleh karena itu, jikalau misalkan kita lihat dalam misalnya saja dari fenomena yang paling up to date misalkan ya, tentang adanya larangan mudik gitu ya. Nah, ada berbagai respon dari masyarakat, baik itu di cuitan media sosial ataupun bahkan curhat langsung mungkin ya, melalui video-video atau podcast gitu ya. Kemudian atau bahkan mungkin melalui aspek literalnya, melalui literasinya dalam konteks publikasi di media melalui artikel-artikel gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat diskursus itu. Bagaimana kita lihat respon dari publik tentang diskursus yang dimuat dalam media-media cetak atau dalam media-media elektronik, ataupun dari trending Twitter misalkan ya, ataupun dari semacam petisi online gitu ya, dan masih banyak hal lain. Dan hal ini akan sangat menarik jika misalkan kita lihat atensi dari pemerintah terhadap diskursus yang muncul dari di permukaan publik ini gitu ya. Apakah pemerintah ini akan memberikan atensi khusus atau tidak? Nah, sehingga apa yang diproduksi oleh seseorang dalam membuat satu diskursus itu tidak hanya suatu ungkapan kata saja atau suatu ucapan saja, tetapi ini memiliki suatu makna tersendiri. Jadi bukan hanya produk sastra gitu ya, tapi ini memiliki makna. Nah, selanjutnya konteks sosial dari diskursus adalah meskipun bahasa ini merepresentasikan suatu realitas gitu, tapi konstruksi ini tidak pernah sama di berbagai tempat dan masa. Artinya, jikalau misalkan ada diskursus tentang kenapa misalkan WNA itu masih diizinkan masuk gitu ya. Nah, sedangkan pribumi misalkan dilarang untuk mudik gitu ya. Nah, mungkin antara perspektif bagi masyarakat yang ada di kota dan masyarakat di pedesaan itu akan berbeda gitu ya. Dari masyarakat yang merasa dia terzolimi gitu ya, atau merasa dia tidak memiliki keadilan gitu ya, ketika dia ingin pergi ke kampung halamannya dia dilarang, akan tetapi ketika melihat berita atau informasi bahwa Indonesia mendatangkan beberapa WNA gitu ya, untuk dipekerjakan di negeri kita sendiri, sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia gitu ya. Nah, ini menjadi wacana atau diskursus yang tentu saling beradu antara satu sama lain, dan tentunya akan sangat menarik untuk bisa ditelaah. Sehingga dari satu masa tertentu, dari waktu tertentu dengan fase-fase yang lain, itu akan memiliki interpretasi yang berbeda pula. Selanjutnya, konstruksi merupakan hasil kesepakatan sosial
Maka untuk memahami makna dari bahasa, perlu memahami konteks sosial yang menghasilkan bahasa tersebut. Nah, artinya jikalau misalkan kita lihat ada diskursus yang muncul dari satu daerah tertentu, maka kita perlu pahami juga realitas yang terjadi atau aspek kultural yang ada dalam satu daerah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah objek kritik dari diskursus. Nah, objek kritik dari diskursus ini adalah suara yang menjadi simbol dari praktik bahasa yang melahirkan ketidakadilan. Nah, artinya, jikalau misalkan tadi tidak hanya ungkapan saja, kemudian melalui teks saja gitu ya, akan tetapi sudah muncul banyak suara-suara dari rakyat misalkan ya, dari tokoh-tokoh, maka hal ini akan menjadi diskursus yang sangat menarik untuk bisa ditelaah. Apakah ini akan memberikan pressure tersendiri atau tekanan tersendiri terhadap pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan atau tidak. Selanjutnya, analisis tentang suara, analisis tentang voice ini gitu ya, atau suara-suara rakyat ini, diskursus ini merupakan analisis tentang efek kekuasaan gitu ya. Jadi karena ada policy yang tidak berpihak terhadap rakyat atau yang memunculkan satu ketidakadilan, maka ini akan atau merupakan bagian dari efek kekuasaan. Nah, di mana ada seperangkat aturan dan norma sosial yang menentukan kondisi-kondisi agar seseorang didengar dan dipahami gagasannya. Nah, artinya bagaimana diskursus ini dapat tersampaikan kepada pemangku kebijakan publik gitu ya, atau pemangku kebijakan sehingga dapat dipahami dan tentunya dapat diserap aspirasinya. Oke. Jadi bisa dipahami ya bahwa dalam konteks pemahaman Derrida terkait konstruktivisme dan juga dekonstruktivisme, di sini kita menelaah bagaimana kata itu diproduksi, kemudian bagaimana kita untuk menelaah makna dibalik dari pemaknaan kata tersebut. Nah, selanjutnya dari konteks diskursus, kita mempelajari bahwa dalam aspek ini tidak hanya kata ataupun teks, tidak hanya ungkapan saja, melainkan bagaimana hasil dari teks tersebut atau ungkapan tersebut dapat dipahami atau bahkan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan. Oke, baik, demikian pembahasan tentang konstruktivisme dan juga diskursus. Semoga apa yang dijelaskan dalam PowerPoint ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk dibahas kembali, dibaca kembali materi-materi tambahan yang ada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.